memang TK ini bisa tuh segera memberikan informasi tentang kegiatan ini, makanya kita kumpul di hari Senin supaya kita sambil santai-santai saja. Hari ini saya akan menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan dari puskesmas, khususnya bagi anak-anak usia 9 bulan sampai dengan 12 tahun. Jadi hari ini mungkin perkenalkan yang sudah kenal atau belum kenal. Nama saya Sister Linda, mungkin kalau ketemu di jalan kita saling sapa. Saya juga rumahnya dekat, tetangga dengan kemajuan. Jadi saya jelaskan di sini bahwa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Maret. Maret itu saja kita harus jalankan kegiatan ini, tapi berhubungan ada banyak anak sekolah yang harus imunisasi vaksinasi COVID, jadi kami diminta tunda. Kami diminta tunda berhubungan dengan dia punya logistik juga belum ada, sehingga bulan ini, bulan Mei sampai ini kegiatannya namanya bulan imunisasi anak nasional. Bulan imunisasi anak nasional itu tadi saya bilang katakan, saya punya sasaran itu dari usia 9 bulan sampai dengan di bawah 12 tahun. Jadi sampai usia 11 tahun 11 bulan. Jadi hari ini saya katakan bahwa yang bulan Maret kemarin kita sudah kegiatan sosialisasi dengan seluruh guru-guru di wilayah Desa Bapak Tengah. Itu kita sudah laksanakan di aula Gereja Immanuel. Kita sudah berikan informasi bahwa di Padang perlu diberikan yang namanya imunisasi campak rubella tambahan bagi seseorang usia 9 bulan sampai dengan di bawah 12 tahun. Mungkin bagi mama-mama yang sudah berusia itu sudah pernah dengan campak rubella. Sudah sering karena sering kita ketemu di posyandu. Saya katakan lagi bahwa campak rubella ini tidak penyakit yang disebabkan oleh virus. Disebabkan oleh virus, penyakit ini virus atau dia cepat sekali menyebar, sangat cepat sekali menyebar. Ya mungkin mama pernah lihat yang saraf, pakai saraf begitu, dia modelnya seperti saraf aja. Cepat sekali kalau seseorang yang sudah penyakit kebal itu kalau dia akan cepat, dia berpindah dengan cepat ya. Karena apa? Nama saya sudah campak rubella. Jadi setiap yang penyebabnya virus itu kita tidak ada obatnya. Kita tidak ada obatnya kalau yang disebabkan oleh karena virus. Dikatakan tadi bahwa memang penyakit campak rubella ini sangat menular. Kenapa? Karena yang diserang yang menyebabkan itu tidak punya dari sebuah pasien. Dia tidak COVID saja, dia punya cara penularan. Ketika dia buka mulut dan air minumnya terpindah di situ virus juga. Kalau manusia terbawa dia juga akan pindah. Kalau manusia yang berpindah, berarti virusnya itu juga akan terbawa di mana dia menetap. Dikatakan bahwa apa bahaya daripada penyakit campak rubella. Kalau kita melihat campak itu ketika seseorang sudah terkena atau terinfeksi dengan virus campak ini, dia akan mengenai namanya diare, itu yang pertama. Diare. Terus kalau sudah sampai terserang di campak, pertama dia bisa radang paru. Radang paru namanya kalau dokter biasa bilang pneumonia itu berarti dia punya radang paru sudah kena. Dia namanya lagi radang otak. Kalau sampai sudah terkena di campak ini, itu dia punya resikonya lebih berat. Kalau campak itu lebih berat daripada rubella. Ya, campak itu lebih berat daripada rubella. Kalau campak itu bisa membuat seseorang itu menjadi kebutaan karena diserang ini kita punya saraf. Virus ini dia bekerja lebih cepat daripada bakteri. Kalau bakteri itu kalau antibiotik, kalau bakteri mati. Tapi kalau virus itu dia tidak ada obatnya. Sampai detik ini dia tidak ada obatnya. Makanya kalau orang terserang virus, kalau saramba pasti dokter anjurkan banyak tinggal di rumah yang pertama. Pasti kalau panas cuma tidak sebentar sih. Kalau mama kan tidak ada namanya itu pasti. Karena sekali untuk obat untuk virus itu tidak ada. Yang kedua bahwa kalau rubella itu kalau terkena di anak-anak ini sangat ringan. Rubella itu punya gejala seperti misalnya batuk, kesian, ruam-ruam juga merah, tapi rubella itu berbahaya pada ibu hamil. Itu yang diceritakan pada rubella. Karena begini, kalau seseorang yang hamil, apalagi waktu trimester pertama itu pasti mual-muntah di situ kan mulai dengan trimester pertama. Nah rubella itu bukan pernah bisa lihat virus ini kembali kan itu pernah bisa lihat. Kalau nyamuk itu bisa lihat. Nah kalau rubella ini kalau dia sudah terserang, tadi sedang lewat saluran pernapasan saja, ketika terkena dengan ibu hamil ini, itu sangat berbahaya. Yang pertama, itu resikonya lebih banyak ke bayinya bukan ke ibunya. Kenapa? Karena ibunya kalau dimasukkan dia cari yang istilahnya yang daya tahan tubuhnya belum ada, bahkan
bulan lahir. Kita lihatnya itu menimbulkan kecacatan. Biasanya begini, kalau 1 bulan, 2 bulan itu belum nampak anak itu dia belum menampakkan dia punya kejadian setelah dia kena virus. Tetapi mulai 3 bulan kita mulai panggil itu dia cuma menonton saja, istilahnya dia tidak respon. Ketika kita panggil di kiri atau kanan dia tidak respon. Ya, yang kedua tuh dia mengalami kebutaan, itu pasti. Jadi rubella ini kalau untuk anak-anak sangat rendah, tapi kalau untuk ibu hamil itu memang sangat berisiko. Terus di sini saya mau kasih tahu ibu tentang bagaimana kita kenali kalau seseorang itu sudah pernah campak atau rubella. Campak atau rubella. Kalau campak itu dia biasanya pertama demamnya tinggi. Kalau demam kan orang biasanya susah mungkin malaria. Karena jadi batuk kan. Jadi kata mungkin karena belum terdeteksi. Jadi saya kasih tahu bahwa banyak semua penyakit itu pasti disertai demam. Itu yang pasti, radang juga demam, virus juga demam, ya. Nah, masuk angin kadang juga rasa demam, ya. Tapi kalau campak ini yang pertama demam tinggi. Yang kedua itu dia mulai timbul bercak-bercak merah, tetapi dikenali bahwa campak itu dia punya mulai bercaknya mulai dari muka baru ke badan. Harus bisa dikenali. Saya mulai kenal anak saya itu waktu sarapan, waktu muncul saya lihat begini lah. Kok munculnya ini dari saya karena sudah terlambat lihat kan kita tidak bisa lihat ini muncul dari mana duluan. Karena kita ini kan orang kerja, kami kerja karena kalau sudah lihat anak ini tanya oma yang jaga di rumah tidak tahu ini muncul dari mana duluan. Tapi di situ cuma diberikan kesian paracetamol dan vitamin C. Akhirnya dengan sendirinya dia turun sendiri. Memang kata orang tua itu salah. Tapi seseorang dikatakan campak ketika ada laporan ke kami dan kami kerjasama dengan tadi di P2M, kami mengambil sampel. Dan maaf sampel itu tidak bisa periksa di sini, kami harus kirim lagi ke tempat yang bisa diperiksa sampel. Tolong sering konfirmasi bahwa di Fakfak juga kemarin waktu kirim sampel itu ada satu yang positif dia campak, ada satu positif dia campak, ya. Makanya sebelumnya ini kegiatan dia ini yang campak itu belum ada di Fakfak. Sebenarnya itu masih ada di Halmahera, di Sorong-Sorong, di Sorong masih ada. Tetapi karena takutnya ini kapal bulak-balik orang mundar mandir, jadi sehingga kita dilaksanakan namanya bulan imunisasi anak sekolah. Nanti saya jelaskan tujuannya apa, anak nasional kenapa harus diberikan. Jadi saya jelaskan dulu dia punya gejala, dia punya dikenali campak itu seperti apa, ya. Kalau rubella itu mirip-mirip campak, tapi kalau rubella pada anak dia tidak terlalu berisiko. Itu pada yang kemudian kita kenal mengambil pasti berisiko. Terus yang kedua, kalau kita lihat munculnya dari muka. Yang ketiga kita lihat matanya merah, mulai mata merah. Karena kan kita lihat mata merah, karena kita bilang karena orang bilang konjungtivitis apa, mata mungkin merah, nanti masuk dan dan lain-lain. Tapi kalau datang cuma mata merah, tetapi tidak ada keluhan demam, tidak ada bercak-bercak, kita kaji lagi mata merahnya karena apa. Tetapi kalau sudah muncul lagi badan-badan merah, ada demam, terus timbul lagi bercak, kita tidak mengarah kepada campak. Nah, kita masuk lagi mengapa dilakukan bulan imunisasi anak nasional. Bulan imunisasi anak rubella ini dikhususkan bagi anak-anak memberikan kekebalan. Itu memberikan kekebalan terhadap anak-anak karena kekebalan kelompok itu ada di sekolah. Itu yang pertama. Kenapa kita utamakan di sekolah? Kita lihat saja mereka punya cara belajar, ya. Cara belajar pertama anak-anak kalau disuruh pakai masker, terapkan vaksinasi, itu tidak akan. Karena salah satu penularannya itu lewat kita punya saluran pernapasan. Namanya anak-anak, kalau mau minum semari kita minum ya, atau teman kita makan ya, itu pasti, ya. Jadi salah satu penularan seperti itu. Terus yang kita katakan bahwa kita akan bisa memulai imunisasi anak nasional ini untuk memberikan kekebalan terhadap kita punya anak-anak yang berusia 9 bulan sampai dengan usia di bawah 12 tahun. Jadi sedikit informasi bahwa kenapa kita akan campak rubella ini. Artinya kita berikan campak rubella saat itu memberikan kekebalan kepada anak-anak supaya ketika virus ini masuk dia sudah punya cara untuk melawan virus itu. Mungkin dalam benak itu bertanya, tapi kan Sapanana sudah campak pada usia 9 bulan dan juga 2 tahun. Begini, kita punya kekebalan ini tidak bisa diukur. Kita tidak bisa untuk punya kekebalan sampai di mana. Kecuali COVID itu kita bisa untuk kita punya imunitas itu masih ada tidak. Tapi kalau untuk kekebalan untuk namanya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu kita tidak bisa punya kekebalan. Ya, makanya kalau mama pasti waktu lahir sudah tahu waktu di rumah sakit lahir diberikan H0. H0 itu diberikan
hepatitis B, karena sekarang apalagi kalau dengan televisi hepatitis B, hepatitis mulai ya, hepatitis juga sama melalui pernapasan, tetapi kalau sangat berbahaya B itu lewat kita ini kalau kita saling bersentuhan saja itu sangat berbahaya kalau hepatitis kita bisa lihat atau membatas oleh kulit-kulit lebih baik datang periksa, jangan tinggal di rumah karena kalau hepatitis itu takutnya hatinya dia marah. Jadi jangan terlalu banyak simpan penyakit di rumah, walaupun kita lihat ringan, tetapi ringan itu yang harus kita obati, kita harus segera supaya jangan sampai dia sedang bahkan sampai berat, ya seperti itu. Jadi sasarannya itu usia 9 sampai 12 tahun. Dan vaksin yang kita pakai itu yang seperti dulu sudah campak rubella itu sudah tetap pakai untuk anak-anak usia. Tidak ada vaksin baru. Mungkin yang baru cuma campak rubella COVID itu saja. Tapi kalau imunisasi campak rubella itu yang kita pakai selama ini kita jangan imunisasi di bayi dan balita. Jadi mungkin kemarin masih mungkin rasa ketakutan dari orang tua mungkin karena dengar kegiatan apa terus apa yang dipakai. Jadi saya katakan bahwa yang kita pakai sudah kita imunisasi campak rubella untuk bayi balita sudah usia 9 bulan sampai 2 tahun kita pakai lagi imunisasi tambahan. Jadi ini bukan vaksin baru, ya bukan vaksin baru yang kita pakai. Ini sudah imunisasi yang kita pakai hari-hari sudah vaksin kita pakai seperti itu. Karena dalam satu siang itu dia sudah mencegah 2 penyakit, ada campak, ada rubella. Ya, sama dengan DPT ABI, kalau DPT waktu dipaham pasti pulang rewel. Karena dalam satu siang itu dia mencegah 1 kali 5 penyakit, ada difteri, ada pertusis, ada tetanus, ada hepatitis, dan juga untuk kita punya benang otaknya. Jadi mungkin ibu lebih sering karena kita betul posyandu bahwa jangan pernah meremehkan namanya posyandu karena di situ imunisasi itu bukan sifatnya pengobatan. Saya kasih tahu untuk ibu bahwa imunisasi bukan sifatnya pengobatan. Imunisasi itu sifatnya untuk mencegah, memberikan proteksi atau kekebalan kepada tubuh anak supaya ketika terserang oleh virus, berarti dia sudah punya tentara dalam tubuh. Jadi kita imunisasi untuk sekolah-sekolah itu sampai SD, TK, PAUD itu kita punya vaksin yang pakai di posyandu, ya itu vaksin campak rubella, ya. Jadi besok yang imunisasi dia tidak mengenal status riwayat imunisasi sebelumnya. Tapi bagi bayi balita yang sudah diimunisasi di bulan 4 kemarin, berarti dia tidak imunisasi. Tetapi di bulan 3 2022 ke bawah, semua diimunisasi ulang. Ya, imunisasi ulang dengan yang pertama kita kemarin minta menyurati ke ibu kalau bisa membawa kartu keluarga. Tapi yang tolong yang kita temukan karena sekarang setelah kita imunisasi anak-anak ini, dia punya etika ibu dan etika dengan anaknya kita lapor ke pusat bahwa memang anak-anak ini sudah diberikan kekebalan. Dan dari anak-anak yang nanti bulan Juli masuk di SD itu tidak ada lagi namanya dia dapat imunisasi bulan imunisasi anak sekolah. Ini bagi mama yang sebenarnya di SD setiap tahun setiap tahun di bulan Agustus dan bulan November Agustus itu campak bagi anak-anak. September itu untuk imunisasi tetanus bagi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi di bulan Agustus besok ketika anak-anak ini pindah ke SD, kita akan bawa data ke SD karena mereka tidak akan diimunisasi lagi seperti itu karena sudah diberikan kekebalan di tahun. Jadi kemarin kita bilang buat ibu kalau bisa kita minta kartu keluarga dan nomor supaya kita punya data yang akan kita bawa nanti sampai di SD. Karena kalau di PAUD tidak ada nama panggilan. Saya kadang di kemarin juga ada nama panggilan yang kita panggil susah sudah ada namanya tidak sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Jadi kita bisa kalau dipakai itu nama yang ada di kartu keluarga. Ya seperti itu. Jadi anak-anak yang hari ini kita imunisasi dia yang sehat. Yang pertama sehat, karena imunisasi itu bukan karena yang sakit. Imunisasi itu pencegahan. Kalau kemarin dia panas, saya anjurkan berobat dulu. Nanti saya konfirmasi lagi dengan kapan saya turun di PAUD ini karena untuk distrik Papua Tengah ini cuma PAUD ini yang PAUD ini yang kita turun. PAUD 9 pagi hari ini sudah dibuat kita turun, yang lain kita sudah turun. Dan PAUD yang sangat antusias itu TK Timas Pala. Di situ hampir Timas Pala kayu merah itu hampir semua sudah melayani. Tinggal berapa orang saja mungkin tidak sampai 10. Karena itu antusias orang tua bahwa mereka memang
kesadaran perlu untuk kesehatan bagi anak-anaknya. Kalau yang saya katakan antusias itu atau kita untuk tapi yang lain orang tua masih takut, itu yang saya kadang heran. Maksudnya begini, rasa takutnya itu jangan tinggal di rumah. Kalau kita datang seperti ini lebih baik datang supaya kita jelaskan seperti itu. Jadi saya bilang untuk karena begini, kemarin kita ada sedikit diskomunikasi dengan orang tua, sehingga orang tua ini ada yang datang ngamuk seperti itu, dia datang mengamuk. Jadi kan kita katakan bahwa kalau mengamuk jangan mengamuk di ibu guru, jangan mengamuk di ibu guru, mengamuknya di kami, karena ibu guru cuma jembatan saja. Dan kita selalu sudah katakan bahwa yang kita imunisasi yang pertama anak sehat, yang kedua imunisasi kepada anak yang didampingi orang tuanya. Yang tidak didampingi orang tuanya kami tidak melayani seperti itu. Karena seperti ini informasi itu perlu supaya orang tua mengerti. Jangan ada bertanya lagi di kelas kemarin kasihan. Guru marah sama orang tua. Jadi kalau diundang datang, baik datang supaya kita di sini saling tukar pikiran, saling santai nih. Kita tahu deh, kenapa? Dia pakai ya pasti yang dipertanyakan itu, dia pakai vaksin apa? Jadi kalau dengan kata vaksin, jangan khawatir, vaksin itu botol yang kita pakai. Ini kita berpakai karena memang istilah ini vaksin ini karena dosis. Tapi sebenarnya vaksin itu sudah botol yang kita pakai, itu hanya vaksin, ya. Jadi saya katakan lagi bahwa yang kita imunisasi untuk anak-anak biasa ini yang kita pakai di posyandu selama ini. Dia bukan vaksin baru, tidak. Ini vaksin lama, tetapi mungkin kegiatannya saja yang baru ditambahkan lagi untuk anak-anak sekolah. Mungkin seperti itu, ya. Jadi mungkin anak-anak karena yang sudah usia sekolah tapi belum sekolah, bawa saja ke sini. Kalau memang nanti pada pelaksanaannya bawa ke sini, yang penting kasih alamat lengkap supaya kita bisa pindahkan lagi sesuai dengan RT-nya, ya, sesuai dengan posyandunya. Karena kan posyandu itu ada batas RT, ya. Dan dia juga ada batasannya, atau anggrek juga ada batasannya seperti itu, ya. Jadi mungkin di sini mungkin ada yang masuk di anggrek, tapi saya tidak tahu memanggil kami yang benar-benar kita dari project, ya. Dari saya informasi itu ada tanggapan dari saya semua, ya. Saya di PAU saya undang datang malah tidak ada orang tua yang datang. Mari saya pikir kalau datang, kita datang saja, kita informasi saja. Kalau memang kita kembali ke orang tua, kalau dulu merasa pandang tertentu ya silakan. Jadi tugasnya kami untuk menjelaskan seperti itu. Kalau ada pertanyaan dari ibu, orang tua silakan. Itu santai-santai sambil menunggu anak-anak di jam pulang. Jadi nanti untuk sinar pagi nanti saya komunikasi lagi dengan ibu guru, nanti bagi guru yang konfirmasi ke orang tua atau kapan untuk pelaksanaannya. Nanti saya minta kalau datang bawa kartu keluarga. Karena yang diminta cuma nama ibu, nama ayah kan kami minta. Kalau tahu jadi pulau rajin di posyandu, jadi bapak pulang kasih ibu nanti dia marah. Karena kamu tidak nama, iya. Karena bapak nama karena itu tahu juga rajin di posyandu. Pengen tahu lebih banyak tentang apa yang kita lakukan di posyandu. Dia bapak yang marah. Iya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Hari ini belum suntik. Oh, masih suntik. Iya, saya informasi dulu karena jangan sampai saya bawa obat yang vaksinnya baru terjadi suntik, saya pikir capek. Karena belum ada kan, saya bilang dulu. Nanti saya konfirmasi dengan ibu guru. Memang dalam minggu ini harus PAUD sedang pagi. Karena untuk semua PAUD itu data provinsinya PAUD yang kita sudah masuk. Tinggal sedang pagi. Kemarin kita ditanya, PAUD ini belum Pak izin, kami belum bekerja, kita sosialisasi dulu. Nanti setelah sosialisasi baru kita informasikan kembali karena kita masa pandang perlu untuk anak-anak, ya. Anak-anak yang tidak perlu saya juga malas turun sebenarnya. Saya juga malas turun, tapi ini kan tugas kami. Ini tugas kami yang memang dipandang perlu untuk melindungi kita punya anak-anak. Jadi coba-coba setahu saja orangnya kalau sering jalan syuting di rumah-rumah. Akhirnya banyak orang tua yang sudah kenal beta. Orang tua apalagi di sini sudah kita sudah karena saya yang pegang posyandu Dalian, saya pegang lagi posyandu Aceh. Jadi mungkin kita sudah nah kalau memang ada yang kurang tahu atau masih kurang paham, kita pakai di situ rumah saja atau sang-sang cerita atau tahu situ rumah dia datang di situ supaya kita saling tukar pikiran atau karena saya kasih tahu sekali lagi bahwa imunisasi itu kenapa dapat imunisasi? Karena imunisasi dilakukan untuk mencegah
kena itu ya sudah minum obat paru-paru untuk 6 bulan dan kita kasihan. Saya saja lihat teman saya minum obat paru itu begitu banyak, obat paru-paru. Ya, apalagi kita punya anak-anak ini mampu kan? Yang orang dewasa saja, waktu melihat obat itu sudah gaul, sudah lemas melihat obat, apalagi kita punya anak-anak. Makanya kenapa ada orang, makanya kadang kalau orang PDM turun, kalau mama saja kena paru, harus satu rumah itu harus diambil lagi dia punya sampelnya. Karena apa? Saya kan begini, ini bukan tidak tahu kalau apa ada di tubuh. Toh, makanlah 1 piring, 1 sendok. Anak-anak kebiasaan kalau kita baru dong minum pas langsung angkat lagi. Ya, minum seperti itu. Jadi yang namanya kontak serumah itu ketika 1 orang kena berarti semua orang diambil sampelnya, ya. Itu bahayanya kalau tidak dicuci. Makanya kadang kalau ada yang melahirkan di rumah kita sangat sayangkan. Yang pertama kalau melahirkan di rumah otomatis dia tidak punya kekebalan untuk hepatitis. Karena hepatitis itu dia pada pemberian 0 sampai 7 hari. Lebih daripada itu dia tidak bisa diberikan. Karena pada saat umur paling sangat resisten untuk takut virus itu masuk. Jadi kalau pokoknya tahu pasti waktu lahir dapat suntik amino 1 bulan tahu BCG 2 bulan 3 bulan 4 bulan dia di pada saat 4 bulan ada lagi yang namanya sampai 1 6 bulan dia bisa lanjutan dan 2 tahun di tanpa lanjutan. Jadi karena kalau 9 bulan sudah dijelaskan bahwa buku KMS itu perlu dibaca. Karena di situ kita bisa lihat, oh ini anak-anak punya riwayat imunisasi. Itu lebih enak. Karena kalau orang tua tuh lebih tahu terus bantu menjelaskan itu lebih enak. Kenapa kita disuruh waktu KMS supaya begini. Kalau ada ibu di sekitar dan tidak tahu yang lain yang sudah baca buku bisa bagaimana itu memberikan informasi. Karena banyak orang tua yang kalau sudah dalam vaksin itu sama datang. Karena sesungguhnya botol itu ada bernama vaksin. Tapi dia punya antigen, namanya antigen, dengan nama itu berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda. Ya seperti itu. Ada apa saja penyeduhan di mana atau orang tua tanya sudah jangan ngomong untuk mana sih? Saya bilang, dok kalau lagi untuk COVID, kan ada urusan dengan COVID dan sekolah lagi. Yang berarti urusan dengan Bapak dari kita kemarin kita ada pelayanan, kita kadang-kadang juga mau sekolah. Sampai dari tahun lalu terus kemarin awal tahun 1 bulan April sudah ada orang tanya ya sudah. Yang kita merasa yang baru saja ya. Toh, jadi sudah bulan April sampai Mei karena itu kita melihat juga orang buat anak-anak sekolah yang kemarin mereka ada suntik COVID kan. Kalau dia sudah suntik COVID, kalau mau suntik lagi rubella minimal 2 minggu maksimal 1 bulan lagi boleh suntik campak rubella. Ya, jadi kalau orang tua yang mungkin punya anaknya usia 6 tahun terus kemarin sudah disuntik, nanti kita ganti lagi. Ini pertama tanggal berapa, bulan apa. Jadi dia punya riwayat minimalnya 2 minggu, maksimalnya 1 bulan. Baru kita suntik lagi. Karena dia seperti imunisasi lain. Antara interval vaksin 1 dan vaksin 2 itu dan tahun. Jadi nanti kita informasi lagi ya imunisasi di dan pagi. Karena tahu di sini juga lumayan. Ada pusat tahun lalu juga informasi orang tua banyak. Hari ini apakah memang orang tua sibuk atau memang orang tua tidak mau anaknya? Terserah, saya tidak mau memaksa. Jadi saya datang imunisasi orang tua yang bersedia anaknya untuk imunisasi. Yang tidak mau itu terserah. Ya, saya katakan imunisasi anak masih ini cuma bulan Mei dan Juni. Mei dan Juni. Di luar bulan itu kami utamakan yang di bawah 2 tahun saja. 2 tahun ke bawah. Ya. Kami disuruh kejar semua untuk anak-anak harus segera diberikan kekebalan. Ya, makanya saya sudah beberapa kali kita di luar ke sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah saya sudah turun dan yang paling antusias itu posyandu di Pirmasa. Itu semua orang tua sebelum pada usia 13 tahun udah bilang itu ku anak saya belum kena. Itu kampung yang paling antusias itu kampung Pirmasa. Apa lagi? Pada awalnya turun itu kita bilang palingnya terhadap orang, saya juga nggak ada. Orang tua redap semua dari kartu-kartu keluarga karena punya antusias bahwa ini anaknya dilindungi. Dan kalau anak sehat itu juga terasa susah. Kalau kita ingat bahwa imunisasi itu untuk berikan kekebalan itu penyakit yang terhadap obat. Ya seperti itu saja. Mungkin ibu yang telah hadir, mungkin nanti kalau saling informasi saja nanti orang tua dan WA
lagi kita tunggu toh. Mungkin ada pertanyaan dari Mama dong, mari. Anak yang saya bawain itu yang saya jaga ini, dia punya bunda, dia kasih ini masuk itu biar tidak apa, karena dia sudah dia begini lagi susah dia ditanya tuh biar tidak apa seperti saja. Tapi tadi kalau kasih seperti dia minta apa supaya tahun depannya masa bisa karena setiap tahun itu setiap tahun seperti itu. Makanya dia minta kalau ada surat ini sudah seperti bayar kan tahun depan ada ini dia punya bunda, dia hanya pesannya begitu tadi. Ya, itu saja itu. Yang baik, terima kasih. Mungkin dari kami cuma minta absen dari buku kita pertama. Kalau kita punya surat keterangan bahwa sudah diimunisasi itu kami jangan buat. Tetapi kami punya pegangan untuk baik ibu maupun kami. Dan nanti kami berikan. Maksudnya dalam hal ini anak-anak ini sudah disuntik, ya. Jadi makanya setiap anak-anak yang sudah disuntik itu kami kasih kode. Karena kode itu sudah kita pakai nanti di SD lagi. Kita cek lagi karena ini perintah memang dari Menteri Kesehatan bahwa anak-anak yang sudah diimunisasi di PAUD pada bulan Mei sampai Juni, dia tidak lagi diimunisasi di bulan Agustus nanti ketika dari PAUD naik ke kelas 1. Jadi mereka tidak lagi diimunisasi. Jadi imunisasi bulan imunisasi anak nasional ini cuma di tahun ini saja. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya kejadian luar biasa. Ya, kejadian luar biasa itu kadang-kadang virus itu dia kajian kalau manusia boleh itu dia. Tapi kalau manusianya berpindah-pindah, tapi virusnya juga berpindah-pindah. Jadi kalau seumpama mama anaknya diimunisasi hari ini, itu menjadi bukti kepada kita akan bawa sampai di SD. Karena kita akan masuk di SD memang kesulitan memang tidak apa, tapi itu sudah menjadi tujuan kami bahwa ke sekolah nanti kita tanya lagi anak ini dia sekolahnya di mana. Jadi itu menjadi data kami dan juga nanti di orang tua bahwa ketika kita sudah suntik nanti di PAUD mana nanti kita bikin suatu kertas dan kita kan sudah capai imunisasi dan ya nanti kita pisahkan yang sudah dengan yang belum nanti kita tetap masukkan daftar di ya nanti mungkin kalau mama dong mau fotokopi dari ibu guru nanti silakan ya. Iya mas. Jadi itu kami bikin data terpisah saja yang sudah dengan yang belum supaya data yang sudah kita pakai untuk sudah dengan itu kita pakai ketika di SD. Jadi belum itu saja yang kita kejar. Yang sudah itu sudah tidak lagi diimunisasi. Ya. Saya di sini lihat mama lagi rajin posyandu, mama ini rajin, mama ini rajin ini. Jadi seperti dia. Jadi kalau besok imunisasi kalau anaknya saya suruh kenapa orang tua tidak lagi tahu lagi dan tahu suster ini ada sakit kah ada ini kah karena orang yang sehat. Sekali lagi kalau ada batuk selimut terus ibunya berubah warna mereka berobat dulu. Nah kita suntik ini juga untuk maksudnya untuk kekebalan jangan sampai virus ini dia bertentangan dengan dia punya infeksi yang sedang dialami nanti lagi bikin repotnya di anaknya ya. Jadi kalau sakit lebih berobat dulu. Nanti memang saya datang ke sekolah ini 2 kali. Yang pertama pelaksanaannya, yang kedua sweepingnya. Saya sweeping itu bagi yang imunisasi. Jadi saya datang 2 kali saja. Data pelaksanaan dengan data sweeping. Kalau saya datang 2 kali tak datang ya sudah selesai. Nanti saya lagi di SD. Kalau memang merasa perlu nanti setiap tanggal 18 bulan berjalan datang ke puskesmas. Tanggal 14 Juni terakhir kita terakhir di puskesmas ya. Kalau memang merasa perlu. Karena kemarin itu kita sampai tanggal 18 biasanya kita punya anak-anak dari TK Sekolah yang memang sudah berpengalaman. Ya. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi silakan. Hari ini ketemu santai-santai saya karena saya hari ini masa langsung pulang ke jelas ya. Karena seperti mama dong yang pegang boneka dengan ibu terhadir toh di kasih tahu. Bapak ada bapak? Oke baik itu saja ibu. Ya terima kasih atas nama koordinator imunisasi dan terima kasih atas kehadiran ibu mengetahui apa kegiatan kami nanti yang akan kami laksanakan tentang fungsinya manfaatnya bagi kita dan juga bagi anak-anak di sekolah. Mudah-mudahan ketika nanti kami berikan undangan ada respon positif dari orang tua untuk memberikan perlindungan kepada kita punya anak-anak. Dan saya
Tadi saya sudah ngomong, Ibu nanti besok kita pelayanan. Besok ya, besok supaya saya punya waktu. Kalau besok tidak ada yang datang, hari Kamis saya balik lagi. Ya, besok paling tidak jam 9, saya minta waktu tidak bisa jam 8. Karena saya mesti antar Sapana dulu ke kota dulu bersabar. Bersabar ya, iya, besok kita yang tambah berbeda ya Mama ya. Ini paling tidak setengah 9. Saya sudah selesai setengah 9 karena saya harus pulang balik dari spesialis dulu ke kota baru saya pasti pulang. Ini informasi gue. Ya,